3 tahun berangkatnya Bapak Lim Hao Yok. Bapaknya Pendem Hussein Yamamoto. Kelihatannya belum lama, sudah 3 tahun. Masih ingat waktu dia masih hidup, dia ikut datang ke baktian di sini. Sudah sampai 3 tahun di Wat. Waktunya cepat sekali ini ya. Dia sebagai anak, walaupun jadi biku, ingat jasa orang tua ayahnya mengadakan upacara, undang para biku, undang umat-umat datang melaksanakan dana pembaktian khusus, macam-macam membuat jasa kebajikan ya. Mulai dari para biku mengadakan pangsukula. Ini tradisi kuno dari zaman Sang Buddha. Dulu kalau para biku kalau mau cari jubah, biasanya akan pergi ke kuburan, lihat di mana ada jenazah orang. Ini tradisi kuno di India. Kalau orang meninggal dunia, jenazah akan dibungkus, lalu taruh di hutan untuk dimakan binatang. Sampai sekarang juga masih ada beberapa tempat seperti Tibet, orang meninggal dunia akan taruh di gunung-gunung. Ada burung nazar datang makan jenazahnya. Di Indonesia pun juga ada, di Pulau Bali jenazah ditaruh di daerah Purwaku, ada danau, tidak dikremasikan, tidak ditanam, tapi taruh untuk dimakan binatang. Biku-biku akan datang untuk mencari jubah baru dengan tarik ambil jubah yang dibungkus, yang membungkus jenazah, supaya dicuci, dipotong-potong, dijahit lagi, dicurup menjadi warna kuning sebagai jubah kuning. Waktu biku datang tarik jubah dari jenazah, akan merukan adicca wadasangkara upada wajathamino upacitwa niruccanti te sammupa sammo sukho. Maksudnya apa? Semua tidak kekal, anicca. Timbul lenyap sebagai manusia, lahir, dewasa, usia tua, sakit-sakitan, meninggal dunia. Sebab ini hukum alam, tidak bisa menghindari
dari kematian. Anicca wada sankhara timbul lenyap kepada Usamino Petiwan itu cantik semuanya begitu, termasuk saya sendiri akan mengalami seperti jenazah ini. Untuk apa kita merenungkan bahwa kita juga akan mengalami kematian? Supaya kita sadar bahwa hidup manusia tidak kekal. Kalau zaman Sang Buddha, rata-rata manusia itu 1 abad. Sebab kalau para bhikkhu kasih blessing, bilang Sattavassa ja'ayuja jiwa siddhi bhavantu te, semoga Anda sekalian umurnya sampai 1 abad. Sattavassa ayu maksud usia, Sattavassa itu 100 tahun. Rata-rata usia untuk zaman Sang Buddha. Tetapi kalau waktunya sudah lewat 1 abad, usia manusia dipotong 1 tahun. Sekarang agama Buddha sudah lewat 26 abad. Usia manusia sudah hilang 26 tahun. Sisanya hanya 74 tahun. Jadi kalau kita masih bisa hidup sampai 74 tahun, itu rata-rata sudah standar usia manusia juga. Ada yang lebih, yang sampai 80, 90, ada juga sampai hampir 100 tahun. Tapi jarang sekali, tidak banyak. Biasanya belum sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun sudah hilang. Apa sebabnya? Bisa cepat-cepat hilang meninggal dunia. Dan sampai standar 74 tahun. Sebab-sebabnya tidak lain adalah akibat dari perbuatan yang lampau. Kalau dulu banyak membunuh binatang-binatang, apalagi membunuh manusia. Kehidupan sekarang tidak bisa panjang usianya, pendek. Sebab utang yang kita membunuh orang, makhluk halus yang kita bunuh waktu dulu, mereka lahir sebagai makhluk halus. Mereka cari-cari ada di mana nih. Kalau ketemu, dia langsung tarik nyawanya kita. Akibatnya sakit, kesakitan. Kalau kuat sekali ya, langsung hilang. Seperti ada kecelakaan. Seperti beberapa hari yang lalu, pesawat India Airlines jatuh di India. 200 orang lebih meninggal dunia. Lolos hanya 1 orang. 2 sebab perempuan yang tidak sempat naik sebab telat. Kalau ikut naik juga ikut mati. Tapi yang selamat waktu di dalam pesawat bisa keluar hanya satu-satunya. Aneh sekali. Kenapa bisa yang lain pada meninggal dunia, tapi orang yang satu bisa selamat? Karena menurut agama Buddha, kita mengerti bahwa akibat datang dari sebab. Sebab apa yang bisa membuat manusia pendek usianya?
yang tidak lain seperti bilang akibat dari karma yang lampau. Tidak bisa lama kecuali kalau mengerti caranya untuk perpanjang. Yang seperti kalau kita mungkin di luar negeri, tinggal di tempat lain, kita perlu visa. Nah, seperti kalau ke Amerika biasanya dapat 6 bulan. Kalau sudah selesai, sudah habis, boleh diperpanjang. Tapi harus mengerti caranya. Pergi ke mana? Tempat rumah sakit tidak bisa. Tempat polisi juga tidak bisa. Kalau perpanjang harus pergi ke kantor imigrasi baru bisa. Dan juga harus ada biayanya. Berapa? Kalau tidak punya biayanya juga tidak bisa. Alasannya apa? Harus ada. Kalau mengerti bisa berpanjang. Usia manusia pun juga bisa berpanjang. Waktu zaman semuda, Dewa Mara datang di wihara di kota Vesali, undang semuda untuk pernikahan. Alasannya sebab semuda pernah bilang waktu dia undang untuk semuda pernikahan, semuda bilang kapan 4 kelompok biku, bikuni, upasaka, upasika, mereka sudah kuat, semudah akan pernikahan. Waktu semudah sudah 80 tahun usianya, Dewa Mara datang, bukan dulu sudah janji, sudah saatnya 4 kelompok sudah kuat. Semudah bilang kalau begitu 3 bulan lagi akan pernikahan. Kejadian apa? Gempa bumi. Pada Ananda ada di luar wihara, kaget masuk ke dalam, tanya semudah ada apa, kenapa tadi ada gempa bumi. Semudah bilang sebab saya buat tekad bukan 3 bulan lagi akan pernikahan. Pada Ananda bilang mohon supaya jangan pernikahan. Tapi semudah bilang sudah telat. Dulu sudah kasih tanda berapa kali untuk diundang, untuk berpanjang usianya. Tapi pada Ananda tidak mengerti. Dia tidak mau undang semudah. Sampai Dewa Mara datang. Kalau pada Ananda undang dulu, semudah akan pakai dhamma untuk bisa berpanjang. Dhamma apa bisa berpanjang usianya? Ada 4 pokok. 1, canda. 2, pidaya. 3, cinta. 4, vimamsa. Ingat ya, kalau mau usia panjang, hafal dengan baik. 4, 1, canda. 2, cinta. Cacat 2 viramsa, bukan 1 canda, 2 pidaya, cinta, vimamsa. Canda, pidaya, cinta, vimamsa. Canda, pidaya, cinta. Tiap hari usaha hafal, nanti bisa berpanjang usianya. Maksudnya apa? Canda maksudnya
ada kepuasan. Bikin apa juga merasa puas. Kita sebagai manusia jangan cepat bosan usianya, umurnya, kehidupannya. Kalau sudah bosan tidak mau hidup lagi, nanti tidak lama dan bisa meninggal dunia, tidak bisa panjang usianya. Kita harus merasa puas bahwa kita sebagai manusia untuk sekali, sebab lahir sebagai manusia itu tidak gampang. Banyak mabuk harus tunggu waktunya untuk bisa balik ke manusia itu banyak sekali, tapi tidak sempat, tidak ada kesempatan. Tidak bisa lahir manusia itu sudah untuk sekali. Kita harus merasa puas, apalagi jadi manusia yang sempurna, tidak cacat, tidak buta, tidak cacat macam-macam. Kita bisa kerja, bisa dengan baik, sempurna, bisa cari makan. Ada orang tua yang kita sayang, ada saudara, ada pekerjaan apa yang kita lakukan bisa jalan dengan baik. Kalau tidak puas, gelisah terus, tidak bisa beban usianya. Ada kepuasan. 2, pilihan penuh dengan semangat. Kalau sudah puas, semangat dengan baik, kerja dengan sungguh-sungguh, jangan malas. Orang malas itu tanda apa orang malas? Tanda adalah bangun siang, tidak mau bangun pagi-pagi. Kalau orang rajin itu selalu bangun pagi-pagi, punya semangat, mau kerja dengan terbaik, bisa maju, bisa dapat income yang cukup banyak, bisa senang, sebab rajin, punya semangat, pilihannya. Yang ketiga, cinta. Selalu konsentrasi pikiran, apa yang harus lakukan. Tidak bikin apa seenak-enaknya saja, bukan, tapi dengan sepenuh konsentrasi pikiran, sungguh-sungguh. Mau bikin apa, usaha apa juga selalu pikirin, konsentrasi sungguh-sungguh. 4, mimangsa. Adalah apa yang harus dilakukan, yang mana dulu, yang mana belakangan. Tahap 1 apa, tahap 2 apa, tahap 4, tahap 5 apa. Tidak sembarangan lakukan apa, pekerjaan apa. 4 ini kalau kita laksanakan sungguh-sungguh, bisa panjang. Jadi jangan lupa, selalu hafal dan laksanakan, praktekkan sesuai dengan apa yang sudah dimulaikan oleh Sang Buddha. Bahwa 4 tempat ini namanya ibadah. 4 ibadah yang bisa berpanjang usianya. Kita umat Buddha ada untung, bisa dapat cara untuk bisa berpanjang usianya, bisa panjang usia. Tetapi juga harus mengerti bahwa kita punya agama yang lampau. Kalau jelek sekali, utang besar sekali, itu tidak gampang. Kalau mau berpanjang, harus bayar utang dulu. Usaha dengan baik, tidak diganggu, bisa berpanjang. Ini hamba yang kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tidak ada orang yang mau cepat-cepat meninggal dunia. Biasanya kita mau umur panjang. Kalau mengerti caranya, mempraktekkan sesuai dengan apa yang harus lakukan 4 hamba,
ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาakan bisa panjang usianya. Untuk Bapak Lim Hau Dok, beliau sudah cukup usia panjang, baru sakit, baru meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia masih sempat membuat tambahan jasa-jasa. Bikin tempat ini sebagai ceria untuk umat-umat bisa datang untuk mengadakan kebaktian sembahyang hormat kepada Buddha Dhamma Sangha berdana dengan khotbah dhamma dari para biku-biku romo-romo pandita. Jasa-jasa 10 macam dilakukan akan membuat kekuatan berjasa untuk bantu beliau dapat tempat yang bahagia. Sebagai anak, kalau ingat jasa-jasa orang tua, menjadi orang anak yang baik. Siapa saja yang tidak dapat dibantu oleh bapak, mama, atau siapa saja ingat jasa orang lain, namanya orang mempunyai sifat katanyu. Ingat jasa orang lain, ini adalah tanda orang baik, tapi hanya 50%. Kalau hanya katanyu mengakui jasa-jasa orang lain, kalau mau tambah sampai 100%, harus membalas jasa. Namanya ketak wedi. Jadi katanyu, ketak wedi, ini adalah tanda orang baik 100%. Kalau orang tua masih hidup, kita membalas jasa, bantu usaha apa yang orang tua kita lakukan, kita bantu sebisa-bisa mungkin. Selalu hormat sama orang tua. Nasihat apa kita nurut, tidak nakal, rajin, membuat orang tua senang, bahagia. Kalau sekolah ya rajin, kerja juga dengan rajin, semangat, berbuat baik, menjaga nama baik orang tua kita akan bahagia dan sebagai memberat jasa orang tua. Kalau beliau sudah meninggal dunia, membuat jasa kebajikan yang berdana, dapat jasa, lalu bagikan jasa kepada leluhur kita sebagai membalas jasa. Akibatnya ya menjadi orang yang baik, akan dapat kebahagiaan. Tingkat di mana usaha juga bisa maju, pikiran juga tenang, sebab melaksanakan dhamma sesuai dengan ajaran Buddha yang suruh kita melaksanakan katanyu ketak wedi kepada orang tua kita. Ini adalah cara yang tepat kalau kita ingat orang tua kita membuat jasa kebajikan sebisa-bisa mungkin. Semoga dengan umat-umat yang ikut datang membuat jasa untuk Bapak Lim Hau Dok dapat berkat yang sudah laku dana lagi pindah batak dan dana macam-macam makanan-makanan nanti bisa bagikan kepada Bapak, ya, apalagi biku yang punya anaknya, yang punya anaknya, lakukan
membalas jasa kepada orang tua. Beliau akan senang, akan bahagia. Lihat umat-umat, walaupun 3 tahun beliau mati, lihat kita dengan mata dewanya, dia akan bahagia sekali. Dan balik kita meluruskan kembali untuk kita membuat jasa tambah untuk bagikan kepadanya. Semoga Bapak Lim Ngau Yong selalu menikmati jasa-jasa yang kita lakukan dan bahagia di alam sana. Semoga semua makhluk bahagia.